yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya percaya sahabat semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat terkasih, pada saat ini saya ada membawa berita atau kabar baik buat sahabat semua. Apa itu kabar baiknya? Hidup yang kekal adalah anugerah Tuhan. Mengapa dikatakan anugerah? Karena hidup yang kekal itu kita dapatkan secara gratis, cuma-cuma daripada Tuhan. Nah, sebagai contoh, sahabat pernah menerima hadiah, bukan? Apakah ketika sahabat menerima hadiah itu, sahabat berbuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu? Tentu saja tidak, bukan? Demikian juga hidup yang kekal itu. Kita dapatkan secara gratis, kita dapat secara cuma daripada Tuhan. Nah, tidak semua manusia di muka bumi ini layak menerima hidup yang itu. Nah, mengapa demikian? Apa yang menghalang sehingga tidak semua manusia layak menerima hidup yang kekal itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Di sini dikatakan bahwa semua orang terbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sudah sangat jelas sampaikan di sini bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang menjadi penghalang bagi kita sehingga tidak semua manusia di muka bumi ini layak menerima hidup yang kekal itu, yaitu dosa. Oleh karena perbuatan dosa manusia itu, tidak semua yang layak menerima hidup yang kekal itu. Oleh karena dosa telah timbul atau terjadi jarak pemisah antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia yang tadinya intim dengan Tuhan kini telah timbul jarak. Mengapa? Karena dosa. Nah, sahabat terkasih, tentu kita semua ingin kita menerima hidup yang kekal itu, bukan? Tentu kita semua ingin masuk di dalam kerajaan surga, bukan? Nah, Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia adalah Tuhan yang kudus. Demikian juga Tuhan ingin lakukan kepada kita. Kita tentu harus hidup kudus, hidup layak, hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela di hadapan. Nah, untuk menerima hidup yang kekal itu, tentu kita perlu melakukan cara-cara yang berbeda agar kita layak menerima hidup yang kekal itu. Perlu sahabat juga ketahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha mengampuni, Tuhan yang maha kasih. Dia mampu atau dia sanggup mengampuni segala dosa kita, sebesar apapun dosa yang kita perbuat. Dia mampu mengampuninya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa ketika dia mampu mengampuni kita dari segala dosa kita, dia juga adalah Allah yang adil. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia akan menghukum orang-orang yang tidak berkenan atau berbuat dosa di hadapannya. Mengapa demikian? Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a dikatakan, di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a dikatakan, upah dosa adalah maut. Nah, upah dosa adalah maut. Artinya apa? Ketika manusia itu telah ditimpa oleh dosa, ketika manusia itu berbuat dosa di hadapan Tuhan, tentu dia akan mengalami kematian, yaitu kematian yang kekal, yaitu di api neraka. Nah, sahabat terkasih, Tuhan tidak menginginkan kita, anak-anaknya. Tuhan tidak menginginkan kita sebagai manusia ciptaannya untuk masuk ke dalam api neraka. Nah,
bagaimana cara Tuhan agar kita masuk di dalam kerajaannya, atau agar kita layak menerima hidup yang kekal itu. Apa yang Tuhan lakukan? Nah, yang Tuhan lakukan adalah Dia mengorbankan anak yang Dia kasihi, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di Kalvari, untuk mati di kayu salib. Nah, siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu yang menyetarakan dirinya dengan manusia. Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia disiksa, dia dihukum, dia disalib. Nah, perlu kita ketahui, ketika Yesus sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib, Dia mengatakan, sudah selesai. Artinya apa? Dengan pengorbanan darahnya yang kudus, Dia sudah menyelesaikan pertarungan kita. Dengan segala dosa, dengan segala dosa yang kita perbuat, Dia telah menghapus. Itu semua telah terhapus oleh pengorbanan darahnya yang kudus. Nah, kemudian setelah Dia mati, Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sahabat terkasih, dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita menerima anugerah daripada Tuhan. Tentu tidak hanya demikian, kita harus mengimani bahwa Yesus itu telah mati di kayu salib. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ayat yang ke-9 kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, tentu kita sahabat terkasih harus menerima Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Mengakui Yesus itu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia telah mati dan bangkit dari kubur. Nah, sahabat terkasih, ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita. Nah, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus, dari semua yang saya sampaikan tadi, dari semua yang saya jelaskan tadi, saya percaya sahabat semua mengerti akan maksud dan tujuan firman Tuhan itu. Saya percaya sahabat semua mau menerima firman ini. Jika sahabat mau menerima Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam dirimu, bahwa dan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamatmu, saya percaya kamu siap untuk bertobat. Kamu siap untuk diselamatkan dan kamu siap menerima hidup yang kekal itu. Nah, demikian sahabat terkasih yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan yang singkat ini dapat mengubahkan kehidupan sahabat, sehingga sahabat semua dibaharui di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi sahabat semua. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.